Assalamualaikum. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu objek dengan alat ukur tertentu. Dalam pengukuran, kita akan mengenal istilah besaran, alat ukur, dan satuan ukur. Ayo kita bahas satu persatu. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Besaran itu ada dua jenis ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian satuan ukur itu ada dua jenis, ada satuan ukur baku dan satuan ukur tidak baku. Satuan ukur baku adalah satuan yang telah disepakati dan diakui secara umum karena menggunakan acuan yang baku yang telah diakui secara internasional. Kemudian satuan ukur tidak baku adalah satuan ukur hasil pengukuran yang berbeda untuk aktivitas pengukuran yang sama karena tidak menggunakan acuan yang baku. Terakhir, alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu benda atau fenomena tertentu. Untuk pembahasan pengukuran yang akan kita perdalam adalah tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk mengetahui apa itu besaran pokok dan besaran turunan, kalian harus fokus ya. Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari topik besaran pokok. Apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok adalah besaran dasar yang telah ditetapkan satuannya terlebih dahulu yang dapat menghasilkan besaran-besaran lainnya. Artinya, besaran pokok ini ibaratkan kayak orang tua dalam sebuah rumah tangga, di mana orang tua tersebut yang mendasari terbentuknya sebuah rumah tangga yang endingnya dapat menghasilkan keturunan-keturunan atau anak-anak gitu ya, yang dalam hal ini adalah menghasilkan besaran-besaran baru lainnya. Yang termasuk besaran pokok itu ada 7 macam. Yang pertama adalah panjang. Besaran panjang itu adalah besaran pokok yang memiliki alat ukur mistar atau penggaris dengan satuan baku adalah meter. Yang kedua adalah berat atau massa. Berat atau massa adalah besaran pokok yang memiliki alat ukur neraca atau timbangan dengan satuan ukur bakunya adalah kilogram. Yang ketiga adalah suhu. Besaran pokok suhu adalah besaran pokok yang memiliki alat ukur termometer dan satuan ukur bakunya adalah derajat Kelvin. Tapi kalau di Indonesia kita lebih sering mendengar satuan ukur untuk suhu itu dalam derajat Celcius ya. Tapi kalau kita bicara tentang satuan ukur secara baku atau yang berlaku secara internasional, itu adalah dalam Kelvin. Yang keempat, waktu. Waktu adalah besaran pokok yang memiliki alat ukur stopwatch dan satuan ukurnya adalah detik atau second. Yang kelima adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah besaran pokok dengan alat ukur ampermeter dan satuan ukur bakunya adalah dalam ampere. Yang keenam adalah jumlah zat. Besaran pokok ini memiliki satuan ukur baku mol. Akan tetapi belum ada alat khusus yang dapat mengukur jumlah zat. Yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Besaran pokok intensitas cahaya adalah besaran yang memiliki alat ukur lux meter dan satuan ukur bakunya adalah kandela. Itulah 7 jenis besaran pokok. Harap semuanya ingat-ingat ya. Macam-macam besaran pokok itu yang pertama panjang, yang kedua massa atau berat, yang ketiga suhu, yang keempat waktu, yang kelima kuat arus listrik, yang keenam jumlah zat, dan yang ketujuh intensitas cahaya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis besaran yang kedua, yaitu besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu?
Besaran turunan adalah besaran-besaran yang dihasilkan dari kolaborasi atau gabungan beberapa besaran pokok. Jadi besaran turunan itu kayak ibarat keturunan atau anak dari besaran pokok ya. Apa aja sih contoh dari besaran turunan? Yang pertama ada luas. Luas adalah besaran yang dihasilkan dari kolaborasi antara dua buah besaran panjang. Satuan dari luas adalah meter persegi. Selanjutnya ada volume. Volume adalah besaran yang dihasilkan dari kolaborasi beberapa besaran panjang. Satuannya adalah meter kubik. Selanjutnya ada laju atau kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang dihasilkan dari kolaborasi antara besaran pokok panjang dan waktu. Satuannya adalah meter per detik atau meter per second. Nah, itu adalah contoh beberapa besaran turunan. Banyak sih contoh lainnya, karena memang besaran turunan ini karena dia merupakan anak atau keturunan dari besaran pokok, jadi jumlahnya banyak. Kayak misalnya laju pertumbuhan atau perhitungan-perhitungan fisika, itu juga bisa masuk ke besaran turunan. Nah, setelah kita mengetahui tentang besaran, karena besaran ini terkait dengan benda-benda atau objek yang bisa kita ukur, maka kita harus bisa melakukan pengukuran dan membaca hasil pengukuran. Untuk yang pertama, kita coba akan membaca hasil pengukuran menggunakan mistar atau penggaris. Umumnya yang namanya penggaris atau mistar itu pasti diawali dengan skalanya dengan angka 0. Tapi kalau misalnya penggarisnya patah pun itu masih bisa kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda gitu ya. Kalau misalnya penggarisnya utuh ya kita sejajarkan saja sudut si benda gitu atau ujung benda dengan garis yang lurus dengan angka 0. Tapi kalau misalnya penggarisnya itu patah seperti pada gambar, ini kita tinggal luruskan saja ujung bendanya dengan garis yang mau kita pakai sebagai acuan, karena yang namanya 1 cm itu kan ada 10 garis gitu ya. Nah, di sini kita pakai dari angka 16. Kita luruskan ujung baloknya dengan angka 16. Maka tinggal kita hitung berapa senti ya si balok ini. Kira-kira menurut pengamatan kamu ini hasilnya berapa senti coba? Benar sekali. Hasil pengukuran untuk balok ini adalah 6,3. Gimana sih caranya? Nah, kita lihat aja dari 16 sampai ke 22 itu 6 cm kan. Kemudian masih lebihannya itu ada 3 garis di situ. Makanya jadi 6,3. Gitu ya caranya membaca pengukuran pada penggaris atau mistar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membaca pengukuran pada jangka sorong. Pada gambar ini ada sebuah benda yang diukur ketebalannya. Kalau kita amati pada gambar di situ, maka jangka sorong itu memiliki 2 skala. Di atas ada skala utama dan di bagian bawah itu ada skala nonius. Dalam membaca hasil pengukuran jangka sorong, kita harus lihat skala utamanya dulu. Kita lihat di sini. Di bagian bawah itu yang ada tanda panah pertama tuh yang merah itu yang mendekati angka 0. Kita lihat sebelum angka 0 yang panah merah itu angka di atasnya atau skala utamanya tuh menunjukkan berapa. Di situ kan kelihatan 2,4. Mungkin ada yang nanya, kok 2,4 sih? Kenapa gitu ya? Karena gini, ketika menggunakan jangka sorong, kita itu harus melihat garis yang lurus gitu ya antara skala nonius dengan skala utamanya. Kalau kamu perhatikan garis yang dikasih gambar panah itu tuh nggak lurus dengan angka 0. Berarti di situ hanya angkanya itu terbaca sebagai 2,4. Tapi lebih, jadi 2,4-nya tuh lebih gitu. Tapi kurang dari 2,5. Nah, maka kita lihat
cari di angka yang nonius dan skala utama yang benar-benar tepat lurus. Nah, itu ada garis yang dimerahin gitu. Di situ ada angka 7 itu tepat lurus antara garis skala nonius dengan skala utamanya. Maka di sini disimpulkan bahwa hasil pengukuran dengan jangka sorong ini adalah 2,47. Kurang lebih kayak gitu ya cara membaca skala hasil pengukuran pada jangka sorong. Selanjutnya, kita akan belajar untuk membaca hasil pengukuran pada gelas ukur. Gelas ukur adalah alat untuk mengukur volume suatu larutan atau cairan. Untuk membaca hasil pengukuran pada gelas ukur, kita harus memposisikan mata kita lurus dengan gelas ukurnya, sehingga kita dapat melihat meniskus atau cembungan atau cekungan yang nampak pada gelas ukur tersebut. Meniskus tersebut akan menunjukkan skala hasil pengukuran pada gelas ukur. Caranya, kita tinggal lihat aja bagian ujung dari meniskus atau cekungan tersebut itu lurus dengan skala berapa gitu, angka berapa gitu kan. Nah, kayak misalnya yang di contoh ini, kelihatan di situ meniskusnya itu melewati angka 30. Kemudian lurusnya dengan garis yang kedua setelah angka 30. Artinya, hasil pengukuran pada gambar yang kita saksikan ini adalah 32,0. Nah, seperti itu caranya untuk membaca hasil pengukuran pada gelas ukur. Intinya, mata kita harus lurus dengan larutan atau cairan pada gelas ukurnya. Jangan sampai mata kita tuh di atas atau terlalu bawah gitu ya. Jadi harus lurus dengan gelas ukurnya. Oke, segitu aja dulu pembahasan kita tentang pengukuran dan tips atau cara membaca hasil pengukuran beberapa jenis alat ukur. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami ya dan bisa mempraktekannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. See you next time dalam pembahasan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.